Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Retno, perkenalkan kami dari kelompok satu. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi kelompok mengenai pemicu dari pembelajaran PBL yang dimulai dengan saya akan mempresentasikan mengenai kandungan dan struktur air. Boleh next? Oke, jadi daftar isi dari presentasi ini yang pertama adalah kandungan air. Saya akan menjelaskan mengenai oksigen dan hidrogen. Setelah itu saya akan juga menjelaskan mengenai struktur air atau struktur H2O. Oke, boleh next. Baik, jadi kandungan dari air itu apa aja sih yang sudah diketahui banyak orang. Jadi air itu terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen, di mana memiliki rumus kimia yaitu H2O. Boleh next? Oke, jadi kandungan dari air sendiri itu ada oksigen dan hidrogen. Mungkin saya bisa menjelaskan apa itu oksigen dan hidrogen. Oke, oksigen adalah unsur kimia yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup. Em, Oksigen ini juga memiliki peran dalam respirasi makhluk hidup dan menjadi apa ya, salah satu komponen penyusun dari air itu sendiri. Jadi oksigen itu juga bisa disebut juga sebagai zat pembakar, lalu zat asam juga. Oksigen ini juga unsur yang sangat mudah bereaksi dengan unsur lainnya dan oksigen ini termasuk ke dalam unsur non-logam golongan 4A di mana memiliki nomor atom 8 dan massa atomnya 15,94. Lalu O2 ini juga termasuk gas diatomik yang dimana em, gas diatomik itu adalah gas yang didapatkan dari dua atom dari unsur yang sama yang berikatan menjadi dioksigen gitu. Dan oksigen ini menjadi urutan ketiga sebagai unsur yang paling banyak ada di bumi ini setelah hidrogen dan helium. Lebih tepatnya sebesar 20,9%. Dan oksigen ini diproduksi dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, ada ganggang dan cyanobacteria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hidrogen. Jadi hidrogen adalah unsur yang paling banyak di semesta ini em, dan paling ringan yang menyebabkan unsur ini dapat berikatan atau bereaksi dengan unsur lainnya, khususnya yang bersifat oksidator seperti oksigen. Habis itu em, juga hidrogen ini kalau di periodic table dari kimia itu juga memiliki berat 1,008 gram per mol dan disimbolkan dengan huruf A, H dan nomor nomor atomnya satu dan hidrogen ini memiliki sifat yang tidak berbau, tidak ada rasanya, tidak berwarna, lalu non logam bervalensi tunggal dan berupa gas diatomik seperti oksigen di mana pada tekanan dan temperatur yang standar. Hidrogen juga dihasilkan dari inti nukleus yang terdiri dari satu muatan positif proton dan satu muatan negatif elektron. Hidrogen juga adalah unsur yang paling banyak di bumi dan yang ditemukan dalam planet ini sebagian besar berupa eh, gas diatomik H2 serta dalam bentuk senyawa H2O. Oke, jadi kandungan air ini terdiri dari dua atom hidrogen dan atom oksigen yang kedua unsur tersebut dapat terikat secara kovalen. Kondisi normal pada air yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar dan suhu 273,15 Kelvin atau juga bisa sebagai 0 derajat Celcius. Tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, serta dalam bentuk cair. Boleh next. Oke, struktur air. Next.
Oke, jadi struktur air ini intinya apa sih? Jadi em, adanya sebuah ikatan tarik menarik, ada ikatan tarik menarik antara oksigen dan hidrogen, di mana gaya ikatan tersebut menyebabkan mereka tetap bersatu, gitu. Jadi em, em, ikatan atom antara hidrogen dan oksigen ini dalam molekul air dimulai dengan setiap atom hidrogen yang berjumlah dua tersebut saling memberi pasangan elektron dengan atom oksigen yang menjadi pusatnya. Bentuk geometri dari molekul air ini dapat terbentuk karena bentuk orbital elektron yang paling luar pada atom oksigen. Orbital tersebut menunjukkan uh, bentuk tetrahedral kasar, di mana di dua sudut pertama terdapat atom hidrogen dan sudut lainnya itu terdapat pasangan elektron yang tidak digunakan. Lalu besar sudut ikatan antara H hidrogen, oksigen dan hidrogen adalah sebesar 104,5 yang sedikit lebih kecil dia dibandingkan struktur sempurna dari tetrahedral, yaitu 109,5. Hal ini dikarenakan orbital non-ikatan atom oksigen berkumpul dan menjadi padat. Lalu inti nukleus yang dimiliki oleh oksigen ini dapat menarik elektron dengan lebih kuat dibandingkan inti yang dimiliki oleh um, hidrogen, yaitu berupa proton. Hal ini menyebabkan oksigen ini bersifat elektronegatif. Elektronegatif dan elektron yang berada di antara O dan H tidak berbagi sama rata atau adanya ketidakseimbangan. Yang di mana ketidakseimbangan pembagian elektron ini menghasilkan dua dipol listrik dalam molekul yang berada pada setiap ikatan H. Lalu em, pada setiap hidrogen itu juga memiliki muatan positif parsial yang dilambangkan dengan huruf Yunani. Huruf Yunani seperti D itu dengan muatan positif, dan sedangkan untuk oksigen itu memiliki muatan negatif parsial, dan jumlah dari muatan parsial itu sama rata. Yang hal ini mengakibatkan terjadinya adanya ikatan tarikan elektrostatik antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen serta molekul air lainnya. Jadi saling mengikat antar molekul air yang dinamakan sebagai ikatan hidrogen. Begitu. Next. Baik, itu saja dari saya mengenai em, kandungan dan struktur air. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Sabian, Boleh. kira-kira boleh dijelasin maksud dari gambar struktur oksigen tadi nggak ya? Sama satu lagi, tadi eh, dijelaskan tentang tetrahedral. Tetrahedral tuh maksudnya apa ya? Oh, mungkin mungkin saya, maaf, maaf. Mungkin saya em, menjelaskan mengenai tetrahedral terlebih dahulu. Jadi, tetrahedral itu jenis geometri yang ditunjukkan oleh molekul-molekul yang atom pusatnya itu terikat pada empat atom lainnya. Jadi, eh, seperti yang bisa dilihat itu, jadi oksigen itu menjadi pusat dan hidrogen itu kayak seperti mengikat ke pusatnya tersebut. Jadi, ya bentuknya seperti itu, mirip seperti itu. Nah, perbedaannya hanya ini sih, cuman eh, kenapa tidak disebut tetrahedra sempurna, karena adanya itu ada sudutnya tuh tidak eh, tidak sempurna seperti tetrahedral di mana 109,5, sedangkan kalau H2O ini hanya 104,5, sedikit melenceng lebih kecil dibandingkan tetrahedral sempurna. Jadi tetrahedral itu bentuknya kurang lebih seperti H2O tapi lebih simetris saja gitu. Em, Lalu yang tadi dipertanyakan juga gimana nih maksud dari gambar ini. Jadi gambar ini tuh menunjukkan gimana struktur H2O, di mana yang
yang huruf gambar huruf A dan B itu menunjukkan sifat dipolar dari molekul H2O yang tadi saya jelaskan, gimana em, adanya muatan parsial positif di bisa dilihat dari yang huruf A itu di oksigen itu terdapat muatan muatan parsial yang negatif ada dua, sedangkan di hidrogen di masing-masing hidrogen memiliki muatan eh, parsial yang negatif hanya satu di masing-masing hidrogen sehingga jumlahnya itu sama dan garis putus-putus pada em, yang ada di gambar A itu menunjukkan em, mewakili orbital non ikatan itu. Dan perbedaan dari A sama B itu hanya apa ya? Hanya B itu lebih ke apa ya? Lebih gambar yang lebih sederhananya, sedangkan A itu lebih kayak menunjukkan A yang lebih kompleks dan lebih detail lah. Dan sedangkan untuk yang C itu menunjukkan adanya ikatan hidrogen. Ya bisa dilihat itu ada dua H2O, dua molekul yang apa mengikat satu sama lainnya dengan adanya hidrogen bond atau ikatan hidrogen. Jadi itu ada ikatan antara oksigen dan hidrogen di situ dan tiga tiga apa ya, tiga garis antara itu maksudnya itu menunjukkan adanya ikatan hidrogen gitu. Dan itu juga menunjukkan adanya apa namanya ben- besar sudut dari tetrahedralnya yaitu 104,5 derajat gitu. Dan di situ juga membuktikan adanya covalent bond dan hidrogen bond di mana covalent bond ini atau ikatan hidrogen ini lebih panjang dan lebih lemah dibandingkan covalent bond. Itu ikatan covalent begitu. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Mungkin gue tunggu. Oke, mungkin karena nggak ada yang nggak ada yang bertanya, mungkin itu saja dari saya mengenai presentasi mengenai kandungan dan struktur dari H2O. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang topik yang lainnya. Ya, sebelumnya terima kasih Sabian. Perkenalkan saya Natalia Septi. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang metabolisme dan dampak air bagi tubuh. Boleh di next. Untuk yang pertama, metabolisme itu tuh apa sih? Metabolisme adalah peristiwa di mana tubuh kita eh, sedang mengatur proses penyerapan, pendistribusian, dan juga air yang keluar untuk menjaga keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Dan juga keseimbangan tersebut akan memberikan fungsi dan dampak yang optimal untuk tubuh kita sendiri. Boleh di next. Untuk kebutuhan air manusia itu bisa berubah-ubah seiring sama eh, bertambahnya usia dan juga kadar lipidnya. Untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan itu bisa dilihat dari gambar yang ada di slide berikut. Itu tuh kebutuhan air putih per harinya itu sekitar 120 sampai 240 mililiter. Untuk bayi usia 12 sampai 24 bulan itu usianya 240 sampai 960 mililiter. Anak 2 sampai 8 tahun itu 1250 mililiter. Anak 9 sampai 13 tahun itu 1750 mililiter, remaja 14 sampai 18 tahun itu 2000 sampai 2750 mililiter. Eh, Kemudian untuk dewasa tapi perempuan itu 2250 mililiter dan dewasa laki-laki itu 3250 mililiter. Untuk lansia sendiri itu nanti kebutuhannya disesuaikan. Nah, tadi kan membahas tentang metabolisme. Sebenarnya metabolisme itu
tahapannya ada penyerapan, di mana penyerapan itu terjadi di usus kecil. Kemudian setelah penyerapan, prosesnya akan dicerna oleh sistem pencernaan, tetapi airnya masuk sebagian besar dan diserap ke aliran darah. Setelah diserap di aliran darah, proses selanjutnya itu air akan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Keseimbangan tubuh itu bisa terjadi dan terjaga oleh air melalui misalkan kita tuh aktivitasnya kayak berat atau misalkan olahraga atau eh, aktivitas di luar rumah. Jadi kayak tubuh kita tuh mengeluarkan keringat di mana air keringat itu bisa menjaga keseimbangan cairan yang ada di tubuh kita. Boleh next. Nah, ini yang tadi tahapan metabolisme airnya ada penyerapan, distribusi, penggunaan dalam sel, dan ekskresi. Untuk distribusi sendiri, itu sekitar 50-70% tubuh seorang manusia itu terdiri atas cairan. Di mana cairan ini sendiri itu ada dua, yaitu cairan intraseluler sama ekstraseluler. Karena proporsinya yang besar, perubahan pada kondisi cairan tubuh kita itu bisa memberikan efek yang besar untuk kelangsungan hidup kita. Misalnya, eh, kalau misalkan sebagian besar tubuh kita itu airnya nggak berfungsi secara baik, maka molekul-molekul yang ada di tubuh kita itu bakal tidak terlarut dengan baik. Karena itu air adalah pelarut utama. Kandungan air ini dalam cairan itu cukup tinggi. Untuk cairan intraseluler sendiri itu berada di dalam sel-sel tubuh dan menyusun sekitar 60% dari total cairan tubuh. Nah, berarti untuk ekstraselulernya itu sekitar 40%. Boleh di next. Oke, karena tadi udah dibahas tentang jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam tubuhnya, kalau misalnya kita manusia mengonsumsi air terlalu banyak dan juga tidak sesuai dengan usia dan kadar lipid yang kita punya, itu tuh bisa mempengaruhi tubuh kita dan eh, rentan untuk terjadi resiko penyakit hiponatermia. Nah, hiponatermia itu apa? Hiponatermia adalah eh, penyakit yang terjadi saat kadar natrium dalam darah kita tuh kurang dari batas normal. Eh, Kadar natriumnya itu berkurang saat kita mengonsumsi air berlebihan. Makanya tadi dijelasin dan kenapa kita tuh harus konsumsi air sesuai sama takaran dan usia kita saat ini. Terus konsumsi air berlebihan itu di hiponatermia ini terjadi saat kita beraktivitas dan melibatkan ketahanan tubuh. Boleh di next. Nah, hiponatermia itu gejalanya apa aja sih? Untuk yang pertama itu mual dan muntah, yang kedua sakit kepala, yang ketiga tensinya rendah, terus pusing ketika berdiri, penurunan jumlah urin dan frekuensi buang air kecil, linglung dan sulit berkonsentrasi, lemas dan lelah, otot kram, eh, lemah atau berkedut. Nah, hiponatermia ini terjadi apabila natrium yang ada di dalam tubuh kita itu lebih rendah dari 135. Kalau misalkan kadar natriumnya normal itu biasanya ada di range 135 sampai 145. Nah, natrium ini memiliki peran penting bagi tubuh. Contohnya kayak natrium ini menjaga kadar tekanan darah kita, terus biar tekanan darah kita tuh tetap normal dan juga dia mendukung cara kerja saraf dan otot kita untuk mengatur keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Boleh di next. Kayak ini daftar pustakanya. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya, apa sih yang menjadi ciri utama perbedaan antara cairan intraseluler dan ekstraseluler? Oke. Sebelumnya, makasih Nashwa mau izin jawab. Apa sih yang jadi ciri utama perbedaan antara cairan intraseluler sama ekstraseluler? Mungkin kalau misalkan di perbedaannya terutama itu biasanya di dalam hal komposisi ion dan fungsinya. Mungkin dari yang pertama bisa dilihat dari lokasi atau tempat cairan itu ada. Yang pertama cairan intraseluler itu adanya di dalam sel dan biasanya itu dia sekitar 60 sampai 70% dari total cairan tubuh. Sedangkan
cairan ekstraseluler itu adanya di luar sel, di mana dia cuman ada sekitar 30-40% cairan yang ada di dalam tubuh. Kalau yang kedua, mungkin perbedaannya itu dari komposisi ionnya sendiri. Nah, kalau di intraseluler, kaliumnya dan fosfatnya itu adalah kation utama yang ada di dalam sel, sedangkan yang ekstraseluler, natriumnya dan kloridanya itu adalah kation utama yang ada di luar sel. Nah, balik lagi ke tadi, perbedaannya itu juga ada di fungsinya. Kalau untuk yang intraseluler sendiri, itu dia berperan penting dalam metabolisme seluler yang termasuk prosesnya terjadi di dalam sel. Sedangkan ekstraseluler itu dia lebih ke ngebantuin nutrisi, oksigen dan juga eh, apa produksi sisa-sisa metabolismenya itu antara darah dan sel itu bakal diedarin ke dalam tubuh. Yang ketiga, yang keempat itu di pH-nya sendiri. Untuk yang intraseluler itu biasanya lebih asam, itu pH-nya sekitar 7. Kalau yang ekstraseluler itu lebih basa dan pH-nya biasanya sekitar 7,4. Jadi perbedaan komponen dan fungsi ini bisa jadi eh, sel dan jaringan tubuh bisa berfungsi secara optimal karena kan tadi kayak perbedaannya saling melengkapi satu sama lain. Ada Makasih. yang mau tanya lagi? Oke. Mungkin karena nggak ada yang tanya lagi, sekian dari presentasi saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh partner saya. Makasih. Perkenalkan, nama saya Naswala Maflani. Pada hari ini saya akan membahas mengenai materi sifat fisik dan kimia air. Next, boleh. Yang pertama ini ada panas penguapan. Air itu memiliki panas penguapan yang tinggi, hampir 2 kali lipat dari senyawa sejenis, bahkan melebihi metanol dan etanol yang memiliki bobot molekul yang jauh lebih tinggi. Jadi, untuk memutuskan ikatan hidrogen antar molekul air dan mengubahnya dari bentuk cair dan gas diperlukan energi yang besar, yaitu bisa dilihat 2260. Semakin tinggi panas penguapan, maka semakin banyak energi yang diperlukan. Next. Titik didih. Air juga memiliki titik didih yang tinggi, yaitu 100 derajat Celcius, sementara metanol dan etanol dengan bobot molekul yang jauh lebih tinggi hanya memiliki titik didih masing-masing di 65 derajat Celcius dan 78 derajat Celcius. Adanya titik didih yang tinggi ini memungkinkan air tetap memiliki molekul yang stabil, walaupun suhu lingkungan naik melebihi suhu fisiologis. Selain itu, keseimbangan antara bentuk cairan dan uap yang dicapai pada suhu yang tinggi pula. Kapasitas panas itu adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 derajat Celcius. Untuk menurunkan suhu 1 derajat Celcius. Air itu memiliki kapasitas panas di 4184 untuk penurunan 1 derajat Celcius. Hal ini tuh membuat air menjadi stabilitas suhu yang baik, sehingga dapat mengoptimalkan proses fisiologis. Bisa dilihat kapasitas panas dari metanol itu 2534, lebih rendah daripada kapasitas air. Next.
Viskositas. Jadi viskositas itu adalah kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Viskositas dari air sendiri itu relatif rendah. Air pada suhu 20 derajat Celcius memiliki viskositas 1002 mps. Hal ini itu membuat air mudah mengalir dan memiliki kemampuan untuk membawa partikel seperti oksigen. Next. Next lagi. Sifat kimia dari air yang pertama itu polaritas. Jadi itu molekul air itu memiliki karakteristik yang unik, terutama karena sifat polaritasnya. Sifat polaritas air berarti bahwa bagian tertentu dari molekul cenderung memiliki muatan positif, sementara bagian lainnya cenderung memiliki muatan negatif. Hal ini tuh disebabkan oleh keberadaan atom hidrogen yang hanya memiliki satu elektron yang disumbangkan dalam membentuk ikatan dengan oksigen. Hal ini juga yang menyebabkan air dapat larut dalam zat polar lainnya, seperti garam, gula, dan asam. Next. Kemudian ada sifat kohesi. Sifat polar dari air itulah yang menyebabkan adanya sifat kohesi, yang menyebabkan juga terbentuk ikatan yang dikenal dengan ikatan hidrogen antara molekul. Bisa lihat dari gambar, ikatan ini itu memiliki jarak kurang lebih 0,177 nanometer, hampir 2 kali lebih panjang daripada ikatan kovalen yang memiliki jarak hanya 0,095965 nanometer. Jadi walaupun ikatan hidrogen ini tidak sekuat ikatan kovalen atau ikatan ion, tetapi cukup menjadikan molekul air ini memiliki kekuatan yang saling berikatan antar sesamanya, atau juga dikenal dengan istilah kohesi. Karakteristik air inilah yang menjamin keberlangsungan proses transport air. Kemudian sifat adesi. Selain sifat kohesi, air juga memiliki sifat adesi, yaitu kemampuan berikatan dengan molekul lain yang bukan sejenis seperti permukaan sel dan struktur biomolekul di dalamnya. Sifat adesi juga memungkinkan air seolah-olah dapat merambat ke permukaan yang lebih tinggi ketika ditempatkan di dalam pipa kapiler berdiameter kecil. Kita juga dikenal dengan nama daya kapilaritas. Next. Tubuh itu menggunakan berbagai mekanisme biokimia maupun fisiologis untuk mencapai nilai pH normal, yaitu di antara 7,35 sampai 7,45. Kestabilan pH dicapai terutama melalui buffer biologis, yaitu campuran asam lemah dan basa konjugatnya. Contohnya itu sistem buffer dalam sel, seperti sistem bikarbonat dan fosfat, yaitu membantu menjaga pH seluler yang stabil. Next. Jadi kesimpulannya, molekul air ini tidak dapat digantikan oleh cairan lain seperti metanol karena sifat fisik dan kimia air yang unik. Air memiliki panas penguapan tinggi untuk mengatur suhu tubuh dan kapasitas panas besar untuk menjaga kestabilan suhu. Sebagai pelarut universal, air juga mendukung reaksi kimia, biologis, dan transportasi zat. Metanol yang bersifat toksik dan kurang efektif tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi penting ini dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin gue boleh nanya. Jadi kan tadi kan di awal-awal ada air, metanol, etanol ya. Nah, gue mau nanya dong, kenapa tadi kalau dijelasin kenapa panas penguapan air itu yang tinggi bisa memberi keuntungan dalam fungsi biologis, tapi eh, kalau metanol gimana? Kayak gimana ya? Bahasanya gimana ya? Em, Kenapa kalau penguapan air yang tinggi itu bisa mempengaruhi em, fungsi biologis tubuh daripada metanol? Oke, makasih pertanyaan Mas Adian. Jadi kan tadi udah dikasih tahu ya kalau misalkan panas penguapan air itu tinggi sekitar 2260. Jadi kalau misalnya panas penguapan tinggi, berarti itu air memerlukan banyak energi untuk menguap, sehingga dapat menyerap dan menghilangkan sejumlah besar panas dari tubuh tanpa mengurangi volume cairan secara signifikan. Jadi ini memungkinkan tubuh untuk mengatur suhu secara lebih efektif, contohnya melalui proses keringat yang menguap. Sebaliknya kan metanol itu memiliki panas penguapan yang jauh lebih rendah ya, sekitar 1109, sehingga menguap lebih cepat dan menyerap lebih sedikit panas.
Jadi metanol itu kurang efektif dalam mengatur suhu tubuh. Oke, Paham, paham, paham. Oke. Oke, ada lagi Thank yang you. kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh Dr. Sek. Baik, perkenalkan kembali, saya Amira Rahman dan saya akan menjelaskan terkait keterkaitan sel dengan air. Next. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang sel manusia, sel ragi, antraks, dan keterkaitan sel dengan air. Next. Yang pertama yaitu sel manusia. Sel manusia terdapat pada sel manusia terdapat beberapa komponen pada struktur sel manusia yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi utama dari sel manusia adalah untuk membangun jaringan dan organ tubuh. Di tubuh manusia memiliki sekitar 50 sampai 100 triliun sel dengan fungsi yang bervariasi tergantung jenis dan letaknya dalam tubuh. Next. Berikut adalah komponen yang membangun struktur sel manusia. Yang pertama ada membran plasma, kemudian ada nukleus, ada sitoplasma, ada sitoskeleton, mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan vakula atau vesikel. Next. Selanjutnya itu sel ragi. Yeast adalah fungi uniseluler yang bersifat mikroskopik. Panjang dari sel ragi itu 5-20 mikrometer dan lebar 1-10 mikrometer. Bentuk sel yeast yaitu kokus, silindris, basil, dan apikulat. Saccharomyces cerevisiae memiliki ciri-ciri berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus, dan permukaan yang mengkilap, halus, serta licin. Next. Untuk struktur ragi sendiri itu ada nukleus, sitoplasma, ribosom, mitokondria, lipid granul, sel membran, sel wall, dan vakuola. Next. Oke. Yang terakhir itu antraks. Antraks merupakan penyakit infeksi menular akut yang termasuk salah satu dari penyakit-penyakit zoonosis. Antraks biasanya mengenai sapi dan hewan berdarah panas lainnya. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan bakteri ini berbentuk batang besar dengan ujung persegi, memiliki sudut tajam berukuran 3-5 mikrometer dan lebar 1-2 mikrometer. Untuk pertumbuhannya, pertumbuhan maksimal diperoleh bila diberikan suasana pH 7-7,4 secara aerob. Dan suhu optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari bakteri ini yaitu 37 derajat Celcius. Next. Untuk struktur sel antraks sendiri itu terdiri dari yang paling terdalam itu core, kemudian ada cortex, dan terakhir itu ada coat-nya. Lalu ada inner membrane, outer membrane, germ cell wall, dan exosporium. Next. Nah, apa sih keterkaitan dari ketiga sel ini dengan air? Itu pada manusia. Karena sebagian besar komposisi tubuh manusia merupakan cairan, jadi sel manusia memiliki kandungan air yang relatif tinggi, sekitar 50-60% dari total berat badan. Maka dari itu, manusia membutuhkan air yang cukup banyak. Sedangkan kalau ragi, sel ragi memiliki kandungan air yang relatif rendah. Kadar air yang rendah ini memungkinkan sel ragi untuk bertahan lebih lama tanpa kebutuhan air yang signifikan. Lalu yang terakhir itu antraks. Kaitannya itu bakteri antraks memiliki spora yang dapat bertahan terhadap sejumlah besar kondisi ekstrim sehingga dapat bertahan hidup ketika memiliki air yang sedikit. Maka antraks tidak memerlukan
air yang banyak. Next. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh silakan. Kami mau tanya, tadi kan udah dijelasin ya kalau misalnya antraks itu bisa tahan di kondisi yang misalnya ekstrim. Nah, tapi kalau misalkan itu bisa nggak sih kira-kira atau ada nggak sih caranya biar bakteri-bakteri dia bagaimana caranya mematikan bakteri yang ada di antraks gitu? Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, antraks ini bisa bertahan pada kondisi ekstrim. Tapi ada cara untuk mematikan bakteri antraks, yaitu merebus bakteri antraks selama 10 menit atau dengan memberikan bahan oksidan seperti kalium permanganat atau dengan hidrogen peroksida atau dengan larutan formaldehid. Selain itu, Bacillus anthracis itu juga peka terhadap disinfektan, antiseptik, serta antibiotika. Kira-kira gimana? Udah. Nah, makasih Mel. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian dari presentasi saya, dan akan dilanjutkan dengan partner saya. Baik, selamat pagi semuanya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Naisa Hajira dari kelompok 1 juga. Di sini saya mendapatkan subtopik tentang metabolisme air dan juga dampak air. Oke, teman-teman. Pertama di sini ada metabolisme air. Uh, apa sih metabolisme air itu? Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita itu dominannya air. Di sini tubuh manusia itu menyusun 45 sampai 75 total berat badan manusia.
Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Maisa dari kelompok 1 juga. Di sini saya izin mempresentasikan tentang subtema, subnilainya. Sorry. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Maisa dari kelompok 1, izin mempresentasikan tentang pemicu 1 yaitu air. Di sini saya ingin menjelaskan subtopiknya yaitu metabolisme air dan juga dampak air. Boleh dilanjut. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam air kita ini di dalam tubuh kita ini memiliki air sampai 45 sampai 75% dari total berat badan manusia. Nah, seperti kita semua tahu, air di dalam tubuh kita itu kan sangat dominan dan airnya itu berfungsi sebagai pelarut biologis di mana semua aspek metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu dijalankan sama si air ini. Dari mulai absorpsi juga menjadi sebuah alat transportasi di dalam sistem pencernaan, ekskresi dan juga untuk mengatur pengaturan suhu di dalam tubuh kita. Nah, perlu diketahui bahwa air yang ada di dalam diri kita itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian intraseluler dan juga di bagian ekstraseluler. Boleh dilanjut? Nah, teman-teman, di sini seperti aku yang bilang sebelumnya, metabolisme air itu dibagi menjadi dua kan distribusinya. Pertama, cairan intraseluler dan juga ekstraseluler. Apa sih itu cairan intraseluler? Jadi, cairan intraseluler atau yang biasa kita singkat CIS. Jadi, CIS ini cairan air yang ada di dalam sel kita gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita lihat di dalam tubuh kita itu 2/3-nya itu cairan intraseluler. Jadi, kalau misalkan jadi kalau misalkan tubuh bayi kita itu, kalau misalkan ada anak bayi, nah di dalam bayi itu cuman ada setengah cairan intraseluler itu, kebalikan sama orang dewasa. Orang dewasa itu cairan intraseluler lebih banyak. Nah, kalau misalkan ekstraseluler ini kebalikannya, teman-teman. Ekstraseluler itu cairan yang ada di luar sel kita. Ini kebalikannya, jadi cairan ekstraseluler ini makin menipis seiring umur kita tuh makin tua. Jadi kalau misalkan di dalam bayi itu cairan ekstraselulernya lebih banyak daripada di orang dewasa gitu. Boleh dilanjut. Nah, ini bisa dilihat teman-teman perbedaan cairan intraseluler dan juga ekstraseluler. Seperti aku bilang tadi, CIS ini adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Jadi bisa kita lihat di bawah intraseluler itu ada di bawah di dalam sel, sedangkan ekstraseluler itu di atas, itu maksudnya di luar sel. Nah, tengah-tengah yang memisahkan CIS dan CES ini adalah sebuah plasma. Jadi bisa dilihat di gambar itu mereka terpisah oleh plasma gitu. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya cairan ekstraseluler atau CES. CES itu kan apa ya? Tadi cairan yang ada di luar yang ada di luar sel gitu kan. Nah, ekstraseluler ini cairannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu cairan yang ada di plasma atau intravaskular, cairan intravaskular, dan juga ada lagi yang di luar plasmanya, yaitu interstisial fluid atau cairan interstisial. Nah, intravaskular itu tadi kan cairan yang ada di dalam darah, di dalam plasmanya. Sedangkan interstisial ini seperti cairan-cairan limfe, cairan jaringan ikat, dan juga cairan transseluler yang ada di luar di luar darah, di luar plasma. Nah, biasanya interstisial ini juga ada yang di dalam otak kita gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, oh ini ya, ini adalah perbedaan dari cairan intravaskuler dan juga interstisial. Boleh dilanjut. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah kapasitas kebutuhan air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, perlu diketahui, di sini kan pemicu yang kita bahas di topik pertama ini adalah kelebihan air ya, teman-teman. Di mana
maksudnya adalah kita harus mengetahui kebutuhan kapasitas tubuh air di dalam diri kita biar kita tidak kekurangan maupun kelebihan air di dalam dari tubuh kita ini. Nah, di sini untuk kita mengetahui kapasitas kebutuhan air kita, ada tiga cara yang bisa kita pakai gitu. Nah, yang pertama ini kita harus mengetahui laju metabolisme kita dalam tubuh. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya itu kita meminum 80 sampai 110 ml kalau misalkan kita per per 10 kilokalori. Jadi misalnya nih teman-teman, kita tuh misalnya kita mengkonsumsi makanan 300 kilokalori. Nah, makanya itu kita harus minum misalnya kayak sampai 300 mili buat buat makanan yang udah kita makan itu tercerna dengan baik. Jadi kita harus mengetahui laju metabolisme kita di dalam tubuh. Selanjutnya juga berat badan. Berat badan ini juga bisa dihitung teman-teman, yaitu kita harus minum sekitar 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan per hari. Contohnya misalkan berat badan kita 40 kilo. Nah, kita makannya harus minum sekitar 1,6 liter per hari gitu. Selanjutnya adalah luas permukaan tubuh. Di luas permukaan tubuh ini juga ada rumusnya. Jadi rumusnya itu 1,5 liter per per met per meter kuadrat per hari. Jadi kita harus mengukur tubuh kita bagaimana dan mengetahui jumlah kadar air yang bisa kita minum itu berapa. Nah, selanjutnya di sini yang di sebelah kanan ada keseimbangan eksternal dan juga keseimbangan internal. Apa sih keseimbangan internal itu? Eksternal itu, kalau misalkan eksternal, itu air yang masuk, asupan yang masuk, itu harus sama dengan keluaran air yang keluar dari tubuh kita. Jadi ini perbandingan antara asupan air dan juga keluaran air ke lingkungan luar. Jadi kalau misalkan aku bilang tadi, kita tuh keluar air, keringat, terus dari urin atau dari keluaran apapun di dalam tubuh kita itu jumlahnya harus sama dengan air yang kita minum. Terus selanjutnya keseimbangan internal. Keseimbangan internal ini air yang melintas di kapiler seluruh tubuh kita gitu teman-teman. Seperti yang tadi ada cairan uh, intraseluler. Nah, itu yang air yang ada mengalir di dalam darah kita untuk ke seluruh tubuh. Jadi ini lebih ke gerakan air. Boleh dilanjut? Oke, teman. Ini yang terakhir, dampak kekurangan air dalam tubuh dan juga kelebihan air di dalam tubuh. Yang pertama, ngebahas kekurangan air di dalam tubuh dulu. Jadi ada dua kemungkinan kalau misalkan kita kurang minum air sehari-hari. Yang pertama itu dehidrasi. Nah, dehidrasi ini ketika air yang keluar itu merupakan cairan hipotonik, yang dimana hipotonik itu volume air yang keluar dari tubuh itu lebih banyak keluar dari tubuh lebih banyak daripada jumlah natrium yang keluar gitu. Jadi kita kayak air yang di dalam tubuh kita tuh terlalu banyak sehingga si natrium ini menjadi menjadi terlalu banyak di dalam tubuh kita gitu. Jadi itu dinamakan dehidrasi. Nah, terus yang kedua itu hipovolemia. Hipovolemia ini sebenarnya dibagi dua. Yang pertama kita bisa shock hipovolemia dulu, baru langsung ke hipovolemia ini. Hipovolemia ini kalau misalkan ini kasusnya yang keluar itu cairan isotonik, yaitu air dan natrium keluar uh, keluar bersamaan, jadi jumlahnya sebanding itu ke luar tubuh kita. Jadi osmolitas plasma itu tidak berubah atau kadar natrium plasma itu di dalam diri kita tetap normal. Nah, di sini dampaknya buruk juga, itu bisa kayak pertama-tama bisa kayak diare dulu atau kehilangan penurunan darah rendah, terus lama-lama bisa berakhir fatal. Nah, itu dia kalau misalkan kita kekurangan air. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita kelebihan air seperti topik pemicu yang kita bahas ini. Yang pertama, kita itu bisa overdehidrasi. Overdehidrasi itu di mana air yang ada di dalam tubuh kita itu terlalu banyak sehingga ginjal kita tuh nggak bisa menampung lagi. Jadi ginjal kita bisa bermasalah karena kita terlalu banyak menampung air ke dalam tubuh. Terus selanjutnya yang kedua itu keracunan air.
Kehancuran air ini atau bisa disebut penyakit hiponatremia, di mana itu gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh konsumsi air terlalu banyak. Boleh dilanjut? Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Gue boleh nanya. Boleh nanya nggak gue? Ya, silakan. Maaf, saya. Em, Tadi tuh kalau nggak salah tadi udah dijelasin kan sama Nataya tentang intraseluler extraseluler lab. Tapi tadi eh, apa ya? Saya agak masih agak bingung antara membedakan mereka berdua kayak suka kebalik-balik. Mungkin dari Maesa sendiri, apakah boleh apa namanya menjelaskan ulang juga tadi apa intraseluler sama extraseluler? Tadi soalnya agak lupa Oke. perbedaannya. Oke, baik. Terima kasih Sabian pertanyaannya. Jadi, apa ya perbedaan intraseluler dan ekstraseluler itu? Selain tadi, posisinya juga beda. Intraseluler itu yang di dalam sel, ekstraseluler itu yang di atas, yang di luar sel. Jadi, perbedaannya itu eh, protein sama asam amino itu kan di fitur cairan intraseluler. Jadi, protein dan asam amino itu ada di dalam sel kita, sedangkan eh, mereka itu nggak ada di ekstraseluler. Jadi itu cuma ada di dalam sel. Terus yang kedua, jadi kan dua-duanya ini sama-sama cair ya, namanya juga cairan. Nah, tapi ekstra, lebih banyak ion di ekstraseluler yang di luar sel daripada yang di dalam sel di intraseluler. Terus yang terakhir itu ada glukosa. Glukosa ini kan ada di dalam tubuh kita ya. Si glukosa ini juga ada di kedua cairan intra maupun ekstraseluler. Tapi ekstraseluler ini nggak punya cairan organel. Organel ini untuk memecah energi yang ada yang masuk ke tubuh kita gitu. Apakah sudah terjawab? Sudah, masih. Terima kasih. Oke, Oke, em, mungkin itu saja dari kami mengenai presentasi yang kami sudah lakukan tentang eh, topik pemicu-pemicu kami dari tadi ada kandungan struktur, lalu metabolisme, em, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Em, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.